Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas storytelling profesi hukum, yaitu Lembaga Penegak Hukum Kepolisian RI atau Polri. Di sini Lembaga Penegak Hukum Kepolisian atau Polri. Polisi adalah suatu badan pemerintah yang bertugas menjaga ketertiban, keamanan, dan menegakkan hukum serta mengayomi masyarakat. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting dalam tugas menjaga keamanan dan ketertiban suatu negara, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Dalam lingkungan hukum atau pengadilan, polisi bertugas sebagai penyidik. Polisi ditugaskan untuk mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi maupun keterangan saksi ahli. Lalu kode etik Lembaga Kepolisian RI. Kode etik profesi Polri diberlakukan bagi pangkat rendah sampai dengan perwira tinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian. Kode etik profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Lalu tugas dan tanggung jawab kepolisian. Selama ini peran Polri sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana yaitu: 1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat. 2. Memasyarakatkan pelaku pidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. 3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, polisi juga harus melihat keadaan masyarakat. Tugas polisi yang menjadi sorotan di kalangan masyarakat yaitu penegakan hukum. Terdapat dua pilihan praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi. 1. Penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, di mana ada upaya paksa yang dilakukan polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. 2. Tindakan yang mengutamakan kepentingan moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan dan mengayomi masyarakat. Besaran gaji polisi, barada, brigadir, hingga jenderal. 1. Golongan 1 atau tamtama. Bayangkara 2 atau barada 1,6 juta rupiah sampai 2,5 juta rupiah. Bayangkara 1 atau baratu 1,6 juta sampai 2,6 juta rupiah. Bayangkara kepala atau baraka 1,7 juta sampai 2,6 juta rupiah. 2. Golongan bintara. Brigadir polisi 2 atau bribda 2,1 juta sampai 3,4 juta rupiah. Brigadir polisi 1 atau bribtu 2,1 juta sampai 3,5 juta rupiah. Brigadir polisi atau brigpol 2,2 juta sampai 3,6 juta rupiah. Golongan 3 atau perwira pertama. Inspektur polisi 2 atau IPDA 2,7 juta sampai 4,4 juta rupiah. Inspektur polisi 1 atau IPTU 2,8 juta sampai 4,6 juta rupiah. Ajun komisaris polisi atau AKP 2,9 juta sampai 4,7 juta rupiah. Golongan 4A perwira menengah. Komisaris polisi atau kompol 3 juta sampai 4,9 juta rupiah. Ajun komisaris besar polisi atau AKBP 3 juta sampai 5 juta rupiah. Komisaris besar polisi atau kombespol 3,1 juta sampai 5,2 juta rupiah. B. Perwira tinggi. Brigadir jenderal polisi atau brigjenpol 3,2 juta sampai 5,4 juta rupiah. Inspektur jenderal polisi atau irjenpol 3,3 juta sampai 5,5 juta rupiah. Jenderal polisi 5,2 juta rupiah sampai 5,9 juta rupiah. Demikian penjabaran dari kami mengenai salah satu profesi di bidang hukum, yaitu Lembaga Kepolisian RI. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.